Persoalan demi persoalan nampaknya cukup akrab dengan Enno Lerian, mantan penyanyi cilik yang sekarang sudah punya satu anak. Sejak menjelang pernikahannya dengan Nayaka, Enno praktis membuat berita-berita seru tentang dirinya. Dimulai dari kehamilan yang sudah 4 bulan, ketika Enno melangsungkan pernikahan dengan Nayaka pada tanggal 15 April 2003. Saat itu usia Enno masih 19 tahun. Sebulan kemudian resepsi pernikahan yang dilangsungkan di Cipaku, Bandung cukup. Selamat sore pemirsa, cek dan recheck pelopor jurnalisme infotainment kembali menjumpai Anda. Seperti biasa selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya Fani Rahmasari akan menemani Anda mengupas sisi menarik kehidupan orang-orang terkenal di tanah air dan menyaksikan berbagai informasi aktual dan menarik dari dunia selebriti yang sudah disiapkan oleh tim liputan tayangan bergengsi ini. Sekarang langsung saja kita simak kilasannya. Dugaan berjilbab akan mempersulit selebriti menjalankan aktivitas keselebritian mereka dipatahkan oleh Inneke Koesherawati dan kawan-kawan. Malam ini berlangsung final Miss Indonesia 2005. Bermacam kegiatan telah mereka jalani termasuk beraksi di depan keluarga masing-masing. Jangan lewatkan pula pemirsa berita terbaru tentang perceraian Enno Lerian dengan suaminya Nayaka. Banyak selebriti kita kian menyadari bahwa mengenakan jilbab adalah kewajiban muslimah. Beragam cara mereka menyadarkan diri memakai jilbab itu, tapi tujuannya sama. بس أجمل من كل ده إن أنت تكون Salah satu kewajiban wanita muslimah adalah menutup aurat. Bagian kepala dan muka ditutup dengan apa yang biasa kita sebut jilbab. Persoalannya seringkali profesi seseorang seolah-olah menjadi penghalang untuk memenuhi kewajiban itu. Para selebriti adalah orang yang selalu menjadi sasaran kritik dalam hal busana ini. Tak salah karena mereka paling banyak tampil dan kelihatan di depan umum, bahkan sebagai figur publik, disadari atau tidak disadari, disukai atau tidak disukai, sering menjadi contoh bagi para penggemar mereka. Tapi benarkah dengan mengenakan jilbab, kemudian para selebriti itu menjadi terganjal aktivitas keartisannya? Untuk ini perlu ada pengkajian yang lebih serius. Sebab sudah banyak pula para selebriti itu membuktikan pemikiran seperti itu tidaklah benar. Contoh yang ada di depan mata. Inneke Koesherawati malah lebih melejit karirnya dan lebih disukai orang justru ketika dia mengenakan jilbab. Kejutan yang luar biasa dari Inneke adalah dia menjadi iklan shampoo ketika rambutnya sudah dibungkus jilbab. Masih banyak contoh lain yang yakin bahwa profesi sebagai artis tidak menjadi terganggu ketika dia memenuhi kewajibannya mengenakan jilbab. Saya yakin sekali kalau niat kita sudah baik, dikasih jalan yang baik sama Allah dan hasilnya pun baik. Rezeki itu sudah ada yang mengatur, kita tinggal menjemput. Tinggal bagaimana usaha kita gitu. Dan alhamdulillah selama saya menutup aurat pun juga masih ada kerjaan ke saya. Ternyata alhamdulillah aku dapat roadshow juga dan itu ada 2 produk gitu ya. Dan ternyata tidak hanya dari syuting aja aku dapat duit, tidak hanya muncul di TV aja aku dapat duit. Ternyata ada beberapa daerah yang minta tolong kita untuk ikut mensiarkan kayak kemarin kita anti togel, anti judi gitu ya di Padang. Bagi para selebriti yang dengan yakin mengenakan jilbab itu, pengalaman demi pengalaman yang mereka temukan sehari-hari justru memperkuat keinginan mempertahankan apa yang seharusnya dilakukan wanita muslimah. Tenang iya dalam segala hal karena gini ya otomatis namanya gangguan dari sekitar itu menjadi minim kan. Yang tadinya misalnya kalau kita pergi-pergi kemana jadi bahan lihatan orang gitu misalnya gitu ya, bukan hanya saya, maksudnya kalau kita lagi pergi berkelompok gitu kan. Ya sekarang enggak lah ya, dengan tertutup ini otomatis ya orang nggak ada yang lihat, kayaknya enak banget gitu. Sesungguhnya kalau kita melaksanakan ibadah itu jangan cari ketenangan, jangan cari kebahagiaan, jangan cari apa-apa, jangan cari apalagi nauzubillah penghargaan dari manusia. Walaupun itu suami kita sendiri, walaupun orang tua kita sendiri, walaupun anak kita sendiri. Jadi ibadah itu harus bersandar, dasarnya itu adalah ilmu dan cinta. Jilbab bukan sekedar urusan duniawi. Seperti ditekankan tadi, mengenakan jilbab adalah kewajiban wanita muslimah. Mereka wajib menutupi bagian tubuh manapun yang dianggap aurat.
Ketika belum lama ini Tia Subiakto, seorang konduktor, mengumumkan dirinya tidak mengenakan jilbab lagi setelah mengenakannya sejak tahun 1998, cek dan dicek tidak ingin sembarangan menilai sikap Tia ini. Tapi setidaknya penjelasan Ustazah Lutfia Sungkar bisa membuat kita lebih mengerti melihat jilbab dari sisi agama. Ketika kita tutup aurat, itu karena kita taat sama Allah, itu perintah kok di Al-Quran. Jadi orang yang menutup aurat karena dia taat sama Allah. Yani, kenapa dia nutup aurat? Kenapa dia berjilbab? Ini perintah Allah kok, berarti dia taat. Kenapa si Anu belum bisa pakai? Ya itu nggak bisa bilang belum bisa dong. Berarti dia tidak taat sama Allah. Kalau kita mati dalam ketidaktaatan ya berarti ya mampir dulu ke neraka dong, gitu aja. Nah, orang udah berjilbab berarti taat sama Allah. Lalu dia masih ngomongin orang, berarti tidak taat sama Allah kan? Betul itu yang membuka rambut itu kan Nabi lihat waktu Mi'raj itu kan wanita yang digantung dengan rambutnya, yaitu wanita yang memamerkan rambutnya. Putus. Head rock tail. Mestinya kau tanya. Jangan maunya cuma marah. Persoalan demi persoalan nampaknya cukup akrab dengan Enno Lerian, mantan penyanyi cilik yang sekarang sudah punya satu anak. Sejak menjelang pernikahannya dengan Nayaka, Enno praktis membuat berita-berita seru tentang dirinya. Dimulai dari kehamilan yang sudah 4 bulan ketika Enno melangsungkan pernikahan dengan Nayaka pada tanggal 15 April 2003. Saat itu usia Enno masih 19 tahun. Sebulan kemudian resepsi pernikahan yang dilangsungkan di Cipaku, Bandung cukup meriah. Dan pada saat itu Enno sudah tidak sungkan menceritakan kehamilannya. Dia malah senang ketika teman-temannya datang sambil mengelus perutnya yang sudah tampak membuncit. Jumat 7 Juli 2003 atau 4 bulan setelah mereka menikah, Enno menjadi ibu muda. Di Rumah Sakit Bersalin ASI Jakarta ia melahirkan seorang anak yang kemudian diberi nama Bumi Pradipa Pria Untara. Belum genap anak itu berumur 1 tahun, pada bulan Juli 2004 Enno kembali disenggol kabar buruk. Dia disebut-sebut menjalin hubungan khusus dengan seorang pria bernama Denny. Baik Enno, Naya mengelak kabar tersebut. Menurut mereka, Denny hanyalah rekan bisnis Enno belaka. Bahkan Enno dan Naya meminta maaf kepada Denny atas berita yang menurut mereka cukup mengganggu privasi Denny. Bermula dari sanalah rumah tangga Enno dan Naya diisukan sedang bermasalah. Bahkan kabarnya Naya telah menggugat Enno ke Pengadilan Agama Bandung. Ada juga berita yang mengatakan mereka sudah resmi bercerai. Tadi malam cek dan dicek dan beberapa wartawan menemui Enno di Bandung menanyakan masalah yang sebenarnya. Dari mulut Enno kemudian meluncur pengakuan dia dan suaminya sudah hampir sebulan pisah ranjang. Kita sekitar setengah tahun ini memang ada masalah, dan opsi terakhir adalah kita melakukan pisah ranjang, karena mungkin menurut kita itu cuma sebagai cara untuk menemukan jalan yang terbaik buat kita berdua, biar kita sama-sama saling cooling down untuk memecahkan masalah itu, biar akhirnya nanti kalau misalnya kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, kita bisa ngajarinnya bareng-bareng lagi. Masalah tentang pengadilan itu nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar. Ya, Kita kita belum. masih berkutat di dalam sendiri, dalam diri kita sendiri gitu. Jadi kita belum sampai keluar gitu, belum sampai menggugat segala macam itu. Mencari lawyer pun juga enggak, mempelajari tentang perceraian pun juga belum gitu. Tidak, malah kalau bisa sih janganlah. Fokus utama kita Sekarang. dalam ngebina tuh semua tuh untuk anak gitu ya. Tampaknya masalah yang mereka hadapi cukup serius. Namun Enno sendiri tidak mau menceritakan pasal perpecahan dengan sang suami yang masih kuliah itu. Ada asap, tak ada api.
Sekarang peribahasa semacam itu bisa berlaku. Berita yang mencuat beberapa hari ini misalnya, Nova Eliza akan melangsungkan pernikahan dengan seorang disc joki Riri Rahman atau yang lebih dikenal dengan DJ Riri pada tanggal 19 Februari tidak terbukti kebenarannya. Tim cek dan dicek yang mencoba mengamati tempat tinggal Nova mendapatkan fakta tidak ada tanda-tanda akan ada pesta di rumah itu. Hal ini sebagaimana telah dibantah oleh Nova sendiri sebelumnya saat ditemui Kamis lalu di lokasi syuting. Nggak ngerti juga deh, soalnya